kapan? Apa kabar? Hari ini kita akan membahas bab baru mengenai zat aditif pada bahan makanan. Jika kamu melihat makaron yang sangat berwarna-warni ini, otomatis kamu langsung interest dan ngerasa tertarik untuk memakannya. Atau bahkan membelinya banyak-banyak karena rasanya yang cukup manis membuat kamu menjadi happy gitu ya untuk melihatnya, apalagi yang perempuan. Nah, jika kamu menyukai makanan yang berwarna mencolok seperti makaron di samping, warna pada makanan tersebut, apakah zat yang diperlukan oleh tubuh? Nah, sebenarnya bahan yang ditambahkan ke dalam makanan itu kan tujuannya untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenarikan makanan. Selain itu, ada pula bahan yang ditambahkan pada makanan sebagai pewarna, pemutih, pengatur keasaman, pertambahan zat gizi, dan anti penggumpal. Bahan tambahan pada makanan tersebut dinamakan zat aditif. Zat aditif yang umum digunakan pada masyarakat antara lain adalah garam dapur, rempah-rempah, asam cuka, dan masih banyak yang lainnya. Untuk itu kita akan bahas lebih lanjut. Apa sih sebenarnya zat aditif? Zat aditif itu pengertiannya adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk mempercantik warna, menguatkan rasa, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan produk, dan lain-lain. Zat aditif yang paling digunakan, oleh masyarakat adalah garam, gula, cuka, rempah-rempah, yang biasa kenal dengan sebutan bumbu dapur anak-anak. Jadi kalau kalian masak sama mama kalian tuh, ini sebagai penambahan rasa biar supaya makanannya nggak hambar. Dari jenisnya sebenarnya zat aditif itu ada 2 anak-anak, ada yang alami sama ada yang buatan atau sintesis. Yang namanya buatan pasti dicampur oleh zat kimia lainnya dong, agar awet. Mengapa sampai ada zat aditif buatan? Nah, jadi gini, perkembangan industri dan permintaan manusia tidak dapat terpenuhi karena zat aditif alami itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk prosesnya anak-anak. Diekstrak dulu, disaring dulu, dan juga warnanya tuh jadi kurang nyala gitu loh. Nah, ibaratnya warnanya kurang keluar. Untuk itu ya agar menarik konsumen atau misalkan agar menarik minat kualitas dari makanan itu, akhirnya orang-orang mem membuat suatu zat tambahan buatan yang sudah dikemas dalam proses, industri kimia gitu ya, dibuat serbuk, terus dibikin, banyak-banyak hal yang lain, cairan gitu ya, agar memudahkan untuk, dalam proses membuat makanan, agar lebih simpel gitu ya. Ada plus minusnya, kita akan melihat satu persatu. Zat aditif yang pertama itu adalah bahan pewarna. Nah, anak-anak supaya makanan itu ada warnanya, merah, hijau, kuning, ungu, dan lain-lain, itu diberi bahan pewarna makanan. Nah, bahan pewarna makanan ini biasanya digunakan agar makanannya jadi cantik dan memperkuat warna suatu makanan atau minuman gitu ya. Nah, hal ini diperlukan karena terkadang warna bahan, yang dipakai sebagai bahan baku kan bisa luntur ketika diproses pengolahan. Makanya bahan pewarna diperlukan, dan dipakai dalam industri makanan dan minuman agar warnanya tetap keluar gitu ya. Nah, pewarna makanan ini kan ada yang pewarna alami, biasanya digunakan dari bahan-bahan alami dari alam, yaitu ada warna kuning dari kunyit, hijau dari daun suji, merah dari buah naga, dan masih banyak yang lain. Nah, penggunaan bahan alami ini kan tidak berbahaya bagi manusia, tetapi warna yang dihasilkan biasanya tidak terlalu cerah dan cepat pudar. Itu kekurangannya ya. Nah, jadinya dilahirkanlah si pewarna sintesis atau buatan. Kamu lihat aja di sini, ada pewarna alami itu selain yang tadi wortel warna orange, ini kan kunyit tadi ya, ini ada beet, nanti ada bisa jadi ganti buah naga. Terus habis itu ada daun bayam untuk warna hijau, bisa juga tuh selain daun suji. Dan masih banyak yang lain ya, yang bisa digunakan dari rempah-rempah atau, sayur mayur, untuk diambil warnanya. Tapi kita cek yang pewarna buatan. Nah, udah dikemas kayak gini tinggal tetesin ke bahan makanan secukupnya agar warnanya keluar dan hasilnya voila, ini adalah makanan yang penuh dengan warna-warni yang sering kamu makan, baik itu jajanan manis maupun jajanan makanan fast food ya. Nah,
Karena industri sering menggunakan pewarna sintesis yang lebih kuat dan tahan lama dalam memberikan warna, akan tetapi ada minusnya nih anak-anak. Jika dikonsumsi terlalu banyak, pewarna sintesis ini dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Gitu. Nah, contohnya ya, di pewarna sintesis ini, misalkan warna kuning itu ada nama zatnya VSG, FVCF atau hijau VCF itu. Jadi ada bahan sintesis yang namanya VCF yang akan dimasukkan ke dalam pewarna seperti ini. Terus selanjutnya zat aditif itu ada yang namanya pemanis. Kamu kalau ngelihat bubble dengan ekstra topping kayak gini, enak banget ya rasanya manis banget, apalagi ada whipped cream-nya. Tapi kamu harus tahu campuran dari minuman kamu itu atau makanan kamu itu rasa manisnya itu pakai alami apa buatan ya. Nah, bahan ini udah jelas ya digunakan untuk memberikan rasa manis kepada makanan atau minuman. Nah, termasuk pemanis alami itu adalah gula tebu, gula aren ya atau gula merah ya, gula kelapa, bisa juga madu gitu ya. Nah, sehingga eh, memberikan rasa manis di lidah karena ada senyawa glukosa, sukrosa itu ya. Tetapi gula alami mengandung kalori yang tinggi dan tidak bisa dinikmati oleh yang menderita penyakit diabetes mellitus. Sehingga diciptakan gula yang sintesis, yang rendah kalori dan dapat dinikmati oleh penderita diabetes. Misalnya aspartam, nih ya, sakarin atau siklamat. Atau bagi gula-gula yang beredar di pasaran seperti gula-gula untuk untuk diet gitu ya anak-anak ya, itu banyak sekarang. Itu adalah, zat aditif pemanis. Yang ketiga ada zat aditif pengawet. Ya namanya pengawet tujuannya untuk memperpanjang kondisi penyimpanan makanan dong. Hal ini disebabkan karena tidak mungkin suatu bahan makanan tidak mengalami proses pembusukan. Pembusukan tersebut terjadi karena berbagai macam hal. Misalkan kayak bakteri, jamur, terus serangan tikus, dan karena zat di produk itu sendiri, misalkan pembusukan terjadi pada buah dan sayur. Nah, jadi caranya gimana? Kita harus memakai beberapa pengawetan. Pengawetannya ini bisa alami dan buatan. Kalau yang alami itu membungkus bahan mentah dengan bumbu yang tebal seperti rendang misalnya. Rendang kan dapat bertahan hingga kurang lebih 3 bulan. Yang penting dipanaskan setiap hari. Selain itu, BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan daftar pengawas sintesis yang dapat dipakai suatu produk di Indonesia. Ini yang buatannya. Ada azam benzoat, kalsium benzoat, asam propinat, dan sampai propil hidroksibenzoat yang akan ditambahkan pada bahan makanan sehingga bahan itu awet. Contohnya kayak makanan frozen aja nih anak-anak ya untuk supaya awet. Mereka memakai kayak natrium benzoat untuk mengawetkan agar lebih tahan lama ketika dimasukkan ke freezer gitu ya, dan jadi awet juga, masih dalam keadaan bentuk semula. Kemudian yang keempat ada penyedap rasa. Bahan ini digunakan untuk memberikan rasa berbeda kepada suatu makanan. Misalkan rasa asin dari garam, asam dari perasan jeruk, kegurihan dari air rebusan, kaldu ayam atau sapi. Itu adalah sebagian bahan penyedap rasa yang alami dan biasa digunakan di dapur rumah serta tempat perbelanjaan. Kan tadi yang alami itu ada jeruk nipis sama garam ya. Nah, tapi gimana kalau misalkan yang sintesis? Tapi ketenaran penyedap alami dikalahkan oleh penyedap sintesis karena saking enaknya penyedap rasa sintesis ini, masyarakat terkadang memandang penyedap ini sangat berbahaya, yaitu monosodium glutamat (MSG) atau kalian lebih mengenalnya penyedap rasa buatan ini dengan nama mecin. MSG ya, kegiatan ekstrimnya. Kadang-kadang ada yang makan mecin terlalu berlebihan karena enak gitu ya, gurih gitu. Jadinya jadi kayak nafsu gitu kalau makannya. Eh, Anak-anak langsung, doyan atau, berlebihan. Tapi, kalau misalkan MSG ini berlebihan juga berpengaruh terhadap kesehatan terutama, yang terkendala yang terdekat itu anak-anak bisa sakit tenggorokan gitu. Sementara kan kalau penyedap alami itu bagus ya, eee,
garam aja yang berrodium itu bisa menyegah penyakit gondokan gitu. Jeruk nipis juga bagus untuk saluran pencernaan gitu. Tapi kan kalau MSG itu sebenarnya kalau berlebihan itu akan membahayakan kesehatan kita lebih lanjut. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan dari, Miss. Thanks for watching. Hari ini Miss Elsa akan mengadakan suatu kuis. Disimak kuis berikut ini ya. Oke anak-anak, ini adalah kuisnya. Jadi, apakah zat aditif dalam makanan dan minuman bermanfaat bagi kesehatan kamu? Nah, kan jadi ada berbagai jajanan di sekitar kamu nih yang tidak menarik, mungkin kandungan gizinya tinggi. Agar jajanan lebih menarik, memiliki rasa yang lebih enak, serta awet dapat ditambahkan zat aditif alami maupun buatan. Jadi, kamu harus mengidentifikasi masalah. Pertama, kumpulkan sebanyak mungkin bekas bungkus atau pengemas makanan dari minuman dan makanan yang kamu eh, makan ya. Boleh snack, terus boleh, minuman kopi, terus habis itu, susu. Kan di belakangnya ada keterangan tuh ya, Nak, ya, kandungan apa aja yang terdalam. Nah, isilah kolom yang tersedia dan memberikan data dan informasi penggunaan. Zat aditif untuk makanan dan minuman yang dijual lingkungan kamu gitu ya. Cari informasi untuk mengisi tabel di samping ini gitu ya. Tetapi kan, kalau misalkan kalian pergi ke sekolah, Miss Sasa akan, eee, pasti membuat suatu artikel ya. Bungkus bekas ininya kamu tempelin gitu di kertas HPS. Tapi, karena kita lagi belajar online, ya udah, kalian boleh ngambil gambarnya di Google, lalu, jelasin, kalau misalkan dia mengandung penguat rasa, nama zat aditifnya apa. Nah, dampaknya untuk kesehatan dari zat aditif ini apa dan pencegahannya apa kamu jelasin. Kamu bikin di Microsoft Word aja, jadi biar gampang. Misalkan kamu ngambil snack Citato gitu ya, di belakangnya ada kandungan apa, kamu tulis nih di sini semuanya. Penguat rasanya namanya apa, pemanisnya apa, pengawetnya apa gitu ya. Boleh satu produk, boleh beda produk gitu. Kan kalau yang pemutih antioksidan ini kan nggak mungkin dong, pengental kan pasti ada di produk yang lain gitu. Kalau ini bolehlah satu produk karena bisa. Yang ini beda produk aja karena nggak bisa. Dari nomor 5 sampai 10. Kamu cari gambarnya, gambar, belakangnya itu, insya Allah ada, di internet dan kamu teliti nama zat aditif, dampak negatif dan pencegahannya, kamu tulis di Word dan dikumpulkan ke email Miss. Oke anak-anak sekian dulu perjumpaan kita hari ini, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye.